pasti kan ada kasus yang dihadapi Bu, terkait dengan pembelajaran ataupun dengan tenaga pendidik. Pastinya itu yang ingin saya ambil pelajarannya. Bagaimana mengambil keputusan ketika menjadi seorang pemimpin. Hanya itu. Iya Pak Nanda, mungkin ya selama saya di sini yang pertama kali yang saya lihat adalah dari tenaga pengajar. Di sini saya lihat tenaga pengajarnya di antara yang betul-betul ini dengan yang tidak juga banyak yang tidak ini. Nah ini adalah salah satu betul-betul ini menjadikan sebuah PR besar bagi saya, apalagi notabene teman-teman ini kan harus mempunyai satu kecakapan yang bisa bahasa Isyarat. Dan di sini yang dari 20 orang GTK yang ada di SLBAP di tempat ini, saya rasa 50% saja belum linear. Selain belum linear, memang betul-betul teman-teman ini juga butuh untuk yang betul-betul profesional di dalam bahasa Isyarat itu, gitu. Nah, GTK yang memang belum linear itu betul-betul menjadikan sebuah PR yang besar Pak, karena apa? Di tempatnya kita itu kan betul-betul yang profesional bidangnya. Untuk yang bagaimana cara saya menyikapinya ya dengan tadi saya mengadakan pelatihan, kita ada yang namanya diseminasi, termasuk Jawa itu kan di dalam komunitas. Mungkin menggantikan kalau menggantikan terus nanti ceritanya bagaimana jadi dilema ya. Betul. Buat mengambil keputusan dengan cara-cara yang lain agar teman-teman yang tidak linear juga mempunyai kemampuan yang dibutuhkan oleh sekolah. Betul. Nah ini juga sudah saya sarankan kepada Bu Eka juga bahwa bagaimana kita sarankan apakah mengambil S1-nya PLB. Nah ini kebetulan Bu Eka juga mau ke PLB. Terus yang kedua ada keterkaitan dengan peserta didik ya. Di sini peserta didiknya sangat luar biasa, kan juga rumahnya juga jauh-jauh. Banyak yang latar juga. Sebenarnya kalau lingkungan iklimnya nyaman dan tidaknya itu kan tergantung kita. Tetapi ketika ada wali murid yang banyak mengantarkan dan kebetulan sekolah juga belum bisa ini Pak Nanda belum bisa memberikan tempat untuk pada wali murid menunggu itu di mana. Nah itu sekarang tidak langsung sekarang kan ada di depan gitu ya. Itu sebenarnya juga mempengaruhi pembelajaran anak-anak tidak konsen di dalam karena sering kan begitu. Utamanya yang masih kecil-kecil. Nah, kebetulan yang di sini kan kumpul seperti semua tempat saat ini yang menjadi PR saya adalah bagaimana bisa ini tidak mengganggu, artinya tidak mengganggu itu ya biar pembelajaran itu nyaman, biar pembelajaran itu juga tidak ramai dan akhirnya anak-anak itu bisa konsen. Itu saat ini yang bisa saya pikirkan adalah kedepannya memberikan tempat seperti gazebo itu ya untuk menunggu tempat tunggu ya, mungkin lebih indahnya tempat tunggu Mbak Nanda. Kemudian dalam pengambilan keputusan dua kan sudah membuat keputusan dalam terkait dengan pendidik bukan menyarankan seperti itu. Kemudian langkah dan prosedur ada langkahnya sudah bagi dua. Iya, ini kan kita sudah mendalam di lembaga yang namanya KKG ya, jadi forum diskusi gitu ya. Nah, selain KKG-nya, kita akan memberikan pelatihan itu juga kita melalui pembelian kita ada kan Pak. Nah, kita kan juga sering sharing setelah pembelajaran anak selesai kita sharing kan di dalam kita sudah terlibat dalam 2 minggu sekali kita sharing di dalam komunitas yang ada di kita. Nah itu nanti depan Anda kan juga kemarin kan sudah mendefinisikan disiplin positif seperti itu dan itulah menjadikan teman-teman kita bisa saling sharing antara teman-teman dengan teman-teman. Itu saat ini yang langkah awal itu Anda yang bisa kita lakukan. Kemudian dalam mengambil keputusan pasti ada tantangan. Jelas pasti. Bagaimana buat kemudian mengatasi tantangan? Mungkin ada yang tidak setuju atau ada yang pro kontra seperti itu. Untuk yang di GTK ya, di GTK ini kan kalau untuk melinearisasi, untuk melinearisasikan teman-teman ijazahnya itu kan mau tidak mau karena berhubungan dengan uang, biaya juga. Jadi kita juga
tidak harus itulah. Jadi kita melalui kombel, kita melalui pelatihan yang kita adakan daring maupun luring, itu yang sering kita ajarkan itu Pak Nanda. Yang penting teman-teman yang non linear itu bisa. Dan kita harus profesional di PRP ini, gitu Pak. Dan biasanya terkait dengan waktu, apakah buat langsung menyelesaikan atau membuat jadwal khusus? Oh, kita harus berencana. Seperti yang sudah kita lakukan, apa saja yang kita duduk bersama. Kita rencanakan, terus kita pemetaan apa yang harus kita bahas nantinya. Itu setelah saya melontarkan bersama teman-teman itu, kan kita selalu duduk bersama dan ini bagaimana. Terus ini biasanya kan buat kan besok rapat diskusi ini. Nah, seperti itu yang kita lakukan saat itu. Ya, saat ini seperti itu Pak Nanda. Jadi rapat memang harus kita betul-betul untuk membahas yang hal-hal yang seperti itu. Kita memang harus betul-betul terencana dan terprogram. Jadi saya mau juga Pak Nanda juga seperti itu bilang ya, apapun itu tanpa perencanaan dan program tidak akan berhasil. Bagian dari manajemen waktu. Iya betul. Tidak ada perencanaan tidak akan terlaksana program. Terakhir kemudian, kemudian dalam proses pengambilan keputusan itu Tuhan apakah sendiri atau selama ini ada yang membantu atau mitra dalam mengambil keputusan? Ya, seperti halnya Pak Nanda tahu semuanya bahwa ini adalah dari kita untuk kita dan oleh kita. Jadi saya mengambil keputusan ini juga kita duduk bersama, tidak semata-mata saya. Jadi kita tetap harus ada kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah. Kita duduk bersama. Kalau saya seperti ini seperti ini. Jadi semakin banyak perbedaan itu akan semakin menghasilkan sesuatu yang indah. Dari perbedaan itu kita sama-sama mengambil kebijakan bahwa kalau kita ambil masalah melalui kebijakan ini berarti ada plus minusnya yang di sini. Jadi efek sampingnya ini ketika mempertimbangkan mempertimbangkan resiko. Jadi ketika Pak Nanda memberikan usulan seperti ini, yang lain memberikan usulan ini, kan kita sebagai kepala sekolah tidak boleh langsung ini tidak boleh. Kita ambil tengahnya. Kalau ini nanti resikonya adalah ini, plusnya adalah ini. Kalau Pak Nanda yang ini, berarti resikonya ini dan plusnya ini. Baiknya, nah disinilah tempat kepala sekolah untuk memadukan dua sekian banyaknya ini pendapat yang kita jadikan satu. Itu mungkin yang langkah terakhir yang diambil Buara adalah di situ. Jadi Buara akan memberikan setelah penilaian mengungkapkan ini, satunya mengungkapkan ini, Buara mengambil ini, dan inilah nanti Buara mengambil skala seperti itu. Itu kan. Mungkin tujuh. Semoga ini bisa pelajaran. Terima kasih atas waktunya buat harapan Tuhan Pak Nanda ini adalah film seorang APD karena satu-satunya yang memasuki guru muda. Saya berharap betul bahwa Pak Nanda bisa mengembangkan ilmunya pada teman-teman. Jadi tidak harus duduk manis menjelang punya ilmu seperti kemarin ada informasi apa langsung mencari itu harapan saya Pak Nanda. Sukses Pak Nanda. Bu Nif sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya. Sama-sama. Nah ini Bu Nif mau sharing terkait dengan tugas CDP, terkait dengan pengalaman Bu Nif selama menjadi kepala sekolah SLB B Ciwidey. Selama menjadi kepala sekolah, Bu Nif pasti mengambil keputusan dan kebijakan yang mungkin dilema bagi Bu Nif. Sama-sama penting, sama-sama benar, tapi kemudian Bu Nif harus mengambil keputusan. Pernah gitu? Oh pernah. Kalau di SMP itu banyak. Ya aja. Mungkin bisa diceritakan. Contoh sekarang kita mengambil kebijakan itu melihat situasi dan kondisi ya. Jadi contoh anak usia SD itu kan
batas maksimal 13 tahun atau 15 tahun ya itu. Oh, iya. Nah, itu seandainya ada saya ambil dua sisi usia dan sisi kemampuan. Seandainya anak ini tidak kita luluskan seandainya itu, atau kita naikkan kelas, akan tetapi anak ini kemampuannya ya seadanya sebegitu aja ya, sebatas itu. Lah ini kalau nunggu mampu, kan kasihan anak. Jadi kita mengambil kebijakan bahwa anak tersebut jangan sampai warning, kan ada batas-batas di situ. Jadi seandainya memang usia sudah usia SMP, ya kita luluskan, kita naikkan ke jenjang yang lebih tinggi itu Pak Nanda. Jadi kita enggak, artinya apa, fleksibel kalau di SMP itu. Kalau kita mungkin kasihan anaknya juga, dan kasihan waktu dan orang tua, walaupun ditaruh di kelas itu saja ya terus seperti itu, memang kemampuannya sebatas itu. Terus dalam pengambilan keputusan itu apakah ada tantangan Bu? Apakah ada yang setuju atau yang tidak setuju, ada program? Memang ada pro kontra, akan tetapi kita kan mendalami kasus itu dan menyimpulkan. Jadi kita simpulkan bahwa anak itu dengan catatan usia sudah menginjak SMP dan anak ini kemampuannya sebatas itu, akhirnya semua guru, semua teman-teman sepakat dengan keputusan. Mempertimbangkan apa yang menjadi pertimbangan Pak? Apakah tadi selain usia, berarti resiko mungkin, atau ini apa namanya, lebih banyak baiknya ketika dinaikkan atau anak itu kan menjadi pertimbangan itu gini. Kalau kelemahannya nanti kalau anak itu nggak dinaikkan, otomatis anak itu merasa apa ya, minder atau merasa apa ya, kok di istilah kok saya kok nggak dinaikkan padahal teman saya dinaikkan, kan itu menjadi pertimbangan. Akan tetapi kalau kita naikkan bersama-sama dengan temannya, anak itu akan timbul motivasi, timbul semangat, timbul semangat untuk sekolah dan untuk apa, nggak ada rasa malas. Ya itu, dan akhirnya kalau manfaatnya ketika kita naikkan lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Gitu, kemudian terkait ada masalah seperti itu Bu, ketika ada masalah bumi biasanya menjadwalkan di hari tertentu untuk penyelesaian atau langsung? Biasanya kita rapatkan, memang kita jadwalkan sebelum setelah ujian atau setelah ulangan kita evaluasi beberapa semester, beberapa hari kita evaluasi. Anak ini memang kemampuannya sebatas itu. Seandainya kita tetap di situ, ya akan berjalan di tempat di situ aja. Akan tetapi kita jadwalkan untuk kita musyawarah bersama-sama untuk memutuskan biar tidak ada kesalahpahaman. Gitu, jadi kita sesama wali murid juga saya panggil. Nanti biar koordinasi semuanya nggak bisa kita sama-sama guru aja nggak bisa, wali murid saya panggil biar apa, anak saya sudah SMP kok belum bisa ini. Nah itu juga ya pemahaman. Jadi pengen ada wali murid. Iya betul, tuntutan itu kita risikonya di situ. Pengen tapi sekerjanya iya. Dalam faktor yang mempermudah atau membantu kan tadi mungkin kita koordinasi sama wali murid dengan sesama guru wali kelas, guru mapelnya. Nah kita semua, jadi kita bahas bersama, akhirnya menemukan titik temu, titik kesepakatan. Itu sampai terima kasih sharingnya, semoga saya bisa mengambil banyak manfaat dari sharing kita. Amin. Terima kasih.